Ini dalam keadaannya serem banget, seolah-olah si Nikita Mirzani ini seorang mafiasong gitu yang Nah, diberi nggak gua uang, kalau nggak gua hajar loh. Kan itu yang kita suarakan setiap hari. Itu yang ternyata alhamdulillah nggak ada kan sebenarnya kan. iya, iya. Nanti yang agak lembut, agak sweet gitu. Nampaknya tinggal nanti di persidangan, tinggal nanti pembuktian. Makanya bilang mereka, ada nggak kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Kalau kemungkinan Nikita Mirzani bebas sudah pasti ada kemungkinan, karena dia bukan tahanan seumur hidup, karena dia bukan hukuman metong. Bisa aja, misalnya tanggal 11, Wan Prestasi. Jika Wan Prestasi dikabulkan, itu adalah kunci buat kepidananya bisa bebas. Karena Wan Prestasinya itu berarti dia adalah perdata, bukan pidana yang dituntutkan. Jadi kunci dari Wan Prestasi ini, jika Nikita Mirzani memenangkan tuntutannya di Wan Prestasi, bisa-bisa pidana ini juga akan bebas demi hukum, karena ternyata ini adalah endorse, ternyata ini gitu. Jadi bisa kemungkinan bebas di sini gitu. Gugur. Ya, bisa gugur di sini karena Wan Prestasinya jika menang. Makanya gue bilang Wan Prestasi ini, persidangan ini adalah kunci untuk kepidananya ini. Jika terbuka kuncinya dan keluar dan itu ternyata Niki dimenangkan di situ, ini bisa gugur yang pidananya. Mungkin ITE-nya. Oke, ITE-nya kan katanya di situ katanya merasa dijelek-jelekin nama baiknya. Oke, sedangkan ITE sendiri jika tidak terbukti, makanya agak sedikit serem. Tapi tidak ada pidana, tidak ada tahanan di situ, tidak ada penahanan ITE. Tapi jika terbukti, maka lebih lembut lagi, berarti benar-benar tidak ada pidana gitu loh. Kita tunggu ini persidangannya ini Wan Prestasi ini. Kalau udah Wan Prestasinya menang, wah udah ada lempeng di sini. Mobil itu. Mobil namanya Mail yang membawa Mail ketemu sama si pelapor. Itu mobilnya. Bagus, nggak usah dukung sana sini. Kita nggak dukung. Kita di sini discuss. Kalau gua dukung seorang Nikita Mirzani karena gua merasa gua bersalah. Kalau Koko mendukung karena Koko pakai hati, selesai itu aja kok, nggak ada yang dibayar-bayar di sini sayang. Nggak usah dibayar-bayar, kita nggak usah dibayar pun kita bisa makan, jangan terlalu susah, ya. Kita nggak perlu dibayar-bayar sayang. Nggak perlu kita bayar untuk bersuara. Justru kalau dibayar untuk bersuara itu kita nggak bersuara, malah bingung kita mau ngapain. Enggak, jadi kadang-kadang buzzer itu lucu. Kalau lu punya pendapat, lu bikin tuh kayak Bunda Tessa Mariska. Bagi saya NM harusnya begini-begini, tapi bukan ujaran kebencian ya. Kok bikin gitu loh. Kalau kita punya pembelaan dengan siapapun yang kita mau bela, suka-suka kita, ngapain lu maksa? Lu maunya apa? Kita nggak bela NM gitu. Emang lu siapa? Gitu loh. Nyuruh-nyuruh kita, lu mau bela pelapor, silakan lu bela. Nggak ada masalah buat saya. Gitu. Nggak ada masalah buat kita. Lu bela lah. Nggak ada masalah. Ngapain? Bebas orang. Semua bebas berpendapat. Lu mau bela apa dengan kategori lu. Lu mau ngomong apa, terserah lu ngomong gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh. Jangan kelihatan banget kelas kalian. Giliran ada yang bela NM, kalian serang gitu. Buat apa? Buat apa? Kalau lu merasa omongan kami berdua sama Buntes itu tidak ada apa-apanya di TikTok ini, gak usah serang gitu. Anggap aja angin lalu. Ngapain kalian di sini? Berarti omongan kita itu benar gitu loh. Keluar aja. Iya, keluar aja. Gitu. Mau bayaran tidak bayaran, yang penting RG pemenangnya. Iya, sakarepmu. Udah. Kalian mau merasa menang kek, merasa apa, aku nggak peduli aku. Lu mau seneng kek, lu mau mati kek, lu mau hidup, nggak peduli. Tapi ngapain lu pedulikan kita? Berarti saya sama Buntes itu famous. Semangat Koko, terima kasih Risel sayang. Mending beli Pia, juragan Koko, kata si Mak Lewat. Iya betul itu baru. Koko kenapa? Kalian itu ya setiap hari kalian ngujat aja kerjanya. Kalau saya nggak ngujat, saya bicara kasus. Jadi maksudnya saya sama Bunda Tessa sama kalian itu beda kelas sayang. Kita itu nggak ngelawan yang kayak kalian ini, krocok-krocok kayak begini. Iya, krocok-krocok gitu. Nggak mau aku lawan kalian gitu loh.
Mendingan kalian keluar aja, nggak apa-apa. Kita itu nggak nonton pun kalian nggak ada masalah gitu loh. Nah, terus ini Bon, pencucian uang itu kan, bicara masalah pencucian uang. Pencucian uang itu dicuci itu maksudnya kan kategori kan tadi kemarin kan saya sama ini ya, sama pengacara George Michael itu. Jadi pencucian uang itu bisa dikategorikan apabila seseorang itu misalkan saya kasih Bunda uang, tapi Bunda itu tidak bayar pajak gitu Bun. Nah, batasnya itu 1 tahun katanya Bun, tidak membayar pajak itu 1 tahun gitu. Nah, ini kan permasalahan pengoporan uang itu kan belum sampai setahun gitu. Belum. Makanya aku bilang. Bisa dikategorikan bahwa itu ada pemaksaan pemaksaan kasus ini sudah dikriminalisasikan gitu loh, dipaksakan gitu. Kan dari kemarin-kemarin kan kita ngomong, please, geng sirkus jangan kriminalisasi Nikita Mirzani, kan itu udah kita ngomong. Ya. Jangan kriminalisasi Nikita Mirzani seorang ibu tunggal, please, geng sirkus. Kan udah ngomong berapa kali, aku juga ngomong begitu. Karena aku menduga geng sirkus mengkriminalisasi seorang Nikita Mirzani gitu loh. Segala macam pasalnya tuh serem-serem banget. Jika pasal-pasal berubah, itu memang lumrah ya terjadi ya. Pasal itu berubah lumrah. Di kasusnya Iza Zega juga berubah ya. Nah itu tidak ada misalnya, oh si A, si B, si C, yang bikin berubah. Enggak sayang, karena mungkin yang mereka tuduhkan ke Nikita Mirzani bahwa mereka merasa terperas, bahwa mereka merasa terindikasi, tersiksa segala macam itu tidak terbukti. Sehingga kalau tidak terbukti digantilah pasalnya oleh JPU gitu loh sayang. Nah, kalau mereka sudah menuduh pasal dengan keras kayak lu deh, dulu dituduh pasal dengan keras banget, ternyata lu nggak melakukan. Ya. Tapi kan kalau lu keluar lu udah hajar tuh orang, bener nggak? Ya, balik. Nah, lu hajar tuh orang. Lu ya nuduh gue ya. Begini-begini ternyata enggak ya, bakal lu hajar, itu yang bakal seru. Dihajar sama NN, dihajar. Pasti itu yang bakalan habis orang habis. Giliran tesaran koko target penjara, lu aja duluan. Lu duluan masuk. Nanti gua kasih nanti apa sama lu. Lu aja duluan masuk. Jangan giling-giling nih. Oh, ini ada si Emma ini kok. Sayang. Ntar lu. Kakak Emma. Dulu sih. Dasar. Ma. Nah, tuh ada Emma. Mana tadi yang ngomongin Emma? Emma, siapa tuh? Emma. Tadi yang ngomongin Hai. Hai. Hai Dora. Hello. Halo. Gencar di sini. Di sini gencar rame buzzernya. Kakak Emma. Iya masih aja ada mereka ya buzzer. Buzzer kalau nggak nulis, kalau nggak komen nggak makan, say. Yes. Oke. Say, lu tanggal 11 datang. Insya Allah pasti datang. Nah, Koko? Saya ini Bun, biasa kalau saya kerjanya itu pagi sih, biasanya nggak bisa ditinggal itu anak-anak. Tapi saya nanti coba saya atur waktu ya. Kakak Emma Waroka, bagaimana dengan apa namanya pemerasannya hilang, gimana menurut Kakak Emma Waroka? Dari awal juga kan semuanya juga udah pada lihat nggak ada pemerasan. Jadi kalau itunya pemerasannya hilang tuh udah ditebak dari berapa bulan yang lalu. Gampang banget ya kan? Dan kita suarakan dari bulan-bulan lalu, Em. Gue sampai gue peragain loh, gue acting antagonis jadi pemeras tuh kayak apa di sinetron ya, tahu sendiri kan ya Tes ya. Iya nggak sih? Betul. Pemerasan itu kan pakai bahasa, pakai kita ancaman lah segala. Ancaman, betul. Iya nggak sih say? Ya Allah ini boro-boro, malah dia yang diuber-uber, mau dikasih. Nah. Jadi tolonglah, ini udah terlalu jelas banget gitu loh. Vulgar banget. Betul. Udah dari awal kita bersuara, apa sih yang diperas, apa sih yang terancam, apa yang ini kan kita bolak-balik bersuara, makin pusing dia di sana. Ember, benar banget. Itulah makanya kalau kita kan
membela itu bukan membela membabi buta, tapi kan lihat faktanya. Betul. Lihat ya kan? Lihat apa sih ini? Kita dengerin juga rekaman-rekaman yang beredar. Betul. Kita perhatiin juga lagi bahasanya. Kayak apa sih dia ngomong? Lah, makin ke sini lah ini kok dibilang pemerasan. Apanya pemerasan? Betul. Gitu. Makanya jadinya lucu karena ya kalau kayak gue juga kan suka dapat minta tolong review lah produk apa, produk A, produk B gitu ya. Endorsan kayak begitu. Ada yang secara lisan, kebanyakan lisan, 90% lisan. Kagak ada kontrak, say. Gue belum pernah tuh endorse pakai kontrak nggak ada. Zaman sekarang tuh udah nggak pakai surat. Zaman dulu pakai surat, saya yang cari materai di kantor pos. Zaman sekarang mah sistem by phone, sistem WA udah bisa. Iya, makanya gue bilang, lu balik ke zaman purba zaman dulu kita ke kantor dulu, tanda tangan dulu, beli-beli materai dulu. Sekarang mah nggak ada, udah langsung kirim aja udah. Ini udah ya hasil videonya gimana, direvisi sekali, udah habis itu tayangin, duit masuk transfer gitu. Betul. Begitu kan, makanya gue bilang ya wajar lah kalau nggak ada kontraknya, gitu loh. Betul. Makanya istilahnya apalagi zaman sekarang yang nggak harus ketemu orang kita berjanji. By phone kita udah bisa berjanji. Zaman dulu kan nggak ada by phone, kita harus ketemu orang untuk berjanji. Nah kalau ketemu orang otomatis ada surat. Kalau zaman Betul. sekarang begitu. Betul, karena sekarang semua udah serba tertulis lewat HP, ya udah itu anggap aja kayak bukti. Dan gue juga tanya sih, Say, memang itu bisa dijadikan bukti, lisan itu bisa. Betul. Bisa. Betul, bisa. Sekarang gini deh, Mak. Gue sama lu berjanji, sama Koko berjanji. Lah itu kan bukti sebenarnya. Lu janji kan, bener nggak? Bisa kita tuntut lo. Lu pernah berjanji bersuara, mengatakan. Iya, benar. Dan ada buktinya juga, transferan, ada bukti chat-chatannya. Betul. Kalau lu nggak berjanji, nggak mungkin lu transfer gue, kan gitu. Nah itu. Kan itu nanti yang kita tunggu-tunggu di pengadilan One Prestasi toh. Betul. Diuji nanti nih. Ini pembicaraan mereka secara lisan ini merupakan suatu perjanjian kerjasama apa pemerasan sih yang sebenar-benarnya. Kalau gua mah ngelihatnya benar-benar perjanjian kerjasama, Say. Iya betul. Lagian dia ngapain nyari-nyari si NM? Nah itu. Nah itu. dia produknya tidak bersalah, ngapain lu harus cari-cari dia, cari-cari Niki? Kan lu kalau Niki misalnya Niki menjelekkan lu, produknya lu tinggal hajar, nih produk gue, mana buktinya bersalah? Kan tinggal hajar. Gak perlu lu cari-cari ngasih duit. Ada apa sih? Bener. Kayak si Koko misalnya ngasih kita bapia, kita kan gak mau, ngapain lu kasih gue bapia, gue gak ada urusannya kan gitu. Ya. Ada urusannya, kenapa? Ada apa? Ada uang tutup mulut, kan ada uang tutup mulut, uang bekap, kan tuh ada sebenarnya. Tay. Yang benderang. Sekarang nih ya, kalau kita punya barang bener, lu nggak usah takut merasa terancam. Iya. Sekarang orang mau bilang, mah gue iniin lu ya. Misalnya produk gue apa kem atau yang gue jual makan. Iya, bicarain sana cepetan. Gue tantangin balik. Betul. Gue tantangin balik, ngapain gue takut? Apanya gue mesti merasa terancam gitu loh. Kalau emang gue bener, nggak akan takut, malah gue seneng. Betul. Lu review yang bener, yang jelas, yang jujur. Iya kan? Iya. Gitu, Say. Istilahnya gini loh, kalau lu merasa benar, lu pasti tidak takut barang di review, malah seneng lah promosi gratis, benar nggak? Tapi karena Yes. barang diusuk lu takut, gitu. Pas ada seorang di kita meja nih review barang lu, kalau karena semua